Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari pagi ini kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil pagi ini dengan perjalanan Yosua. Saya sangat diberkati ya. Siapa itu Yosua? Yosua itu orang yang dari dulu selalu ikut kemanapun Musa pergi. Yosua itu orang biasa. Tapi dengan kesetiaan dan ketaatannya Yosua, Tuhan bisa pakai Yosua menjadi orang yang luar biasa. Jadi saat ini saya nggak bacakan firmannya, saudara boleh baca dari Yosua 1 sampai Yosua 6. Itu ceritanya sungguh seneng ya. Itu satu perjalanan, satu sejarah di mana kita boleh melihat siapa itu Yosua. Kalau kita lihat ya di Yosua 1, gimana Tuhan itu memberikan pesan pada Yosua sampai 4 kali. Di Yosua 1 ayat 6, 7, 9, dan 18. Itu dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Di sini Tuhan selalu bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman siang dan malam, itu deklarasi. Kenapa Tuhan memberikan pesan, memberikan ini loh yang harus Yosua lakukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, karena apa? Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Kalau Yosua tidak kuat, tidak teguh hatinya dan hidupnya dalam kebenaran daripada firman Tuhan dan selalu memperkatakan firman Tuhan, itu Tuhan akan pakai Yosua menjadi luar biasa. Nah, pesan ini sampai 4 kali Tuhan berbicara pada Yosua. Jadi karena apa? Karena Tuhan mau bawa Yosua ke hal-hal yang luar biasa. Di Yosua 1 Tuhan memberi pesan untuk Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, di Yosua 2 Yosua menyuruh 2 pengintai untuk melihat kota Yeriko. Ada seorang Rahab yang menolong 2 pengintai itu. Nah, dari sini kita belajar Rahab dia itu bukan orang Israel, tapi dia itu bisa ambil bagian untuk mendapatkan pelayanannya, melayani yang 2 pengintai itu. Oleh Rahab 2 pengintai itu diselamatkan. Jadi sampai sekarang keturunan Rahab itu masih ada di tengah-tengah bangsa Israel. Karena itu dia telah menyembunyikan orang yang disuruh oleh Yosua. Dari sini kita belajar. Kita melakukan hal-hal yang kecil, berarti kita tuh sudah melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Nah, karena Rahab menyelamatkan 2 pengintai itu, sampai sekarang Rahab mendapatkan keselamatan dan seluruh keluarganya, seluruh kaumnya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi untuk kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sekecil apapun kita lakukan kebaikan, itu Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Jadi saudara jangan tunda-tunda untuk melakukan hal-hal yang baik. Biarlah kita semua terus diperbaharui supaya kita memiliki firman yang untuk selalu meneguhkan kita. Di Yosua 3, di mana Yosua sudah siap menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Yang menarik adalah Yosua menempatkan para imam berjalan pembawa tabut Allah terlebih dulu di depan mereka. Ini melambangkan apa? Yosua memberi Tuhan yang memimpin perjalanan ini dan mereka mengikutinya dari belakang. Kita menyerahkan perjalanan hidup kita pada Tuhan. Karena Tuhan lebih mengetahui jalan yang di depan kita seperti apa. Kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan, saat pagi Tuhan berdaulatlah dan berkuasa atas hidup kita. Tuhan tuntun kemana saya harus melangkah, apa yang harus kita kerjakan lakukan. Seperti Yosua memberikan para imam pembawa tabut untuk berjalan di depan dan kita di belakang mengikutinya. Jadi satu hal yang kita harus tahu ya,
kita nggak bisa pegang masa depan. Kita nggak tahu di depan kita tuh ada apa. Dan apa yang akan kita alami. Apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak tahu. Tapi saat kita menyerahkan pada Tuhan. Bagian kita melakukannya seperti kita mendekatkan diri pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membimbing setiap langkah kita. Jadi kita percaya ya, setiap kita, marilah kita lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan, minta tuntunannya, minta bimbingannya. Di pasal 5, Tuhan mau bangsa Israel sunat hati. Apa itu sunat hati? Supaya jangan ada celah Mesir dalam hidup kita. Celah Mesir itu, celah Mesir itu kan kedagingan, pengertian sendiri, kekuatan sendiri. Tapi saat kita sunat hati, berarti kita hidup tidak pakai lagi kekuatan kita sendiri. Kita hidup tidak lagi mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan kita hidup tidak lagi mengandalkan orang lain. Tapi kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Jadi dikatakan sunat hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari-hari ini kita harus ada pemberesan hati kita. Jangan ada kekesalan, kemarahan, kepahitan, kekecewaan. Dan kalau itu ada, itu yang menghambat setiap rencana Tuhan pada kita. Rencana Tuhan akan tergenapi kalau hati kita sudah beres. Karena kalau hati kita beres, kita akan memiliki kepekaan daripada Tuhan. Kalau hati kita tidak menyimpan sampah-sampah itu, hati kita bersih, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki hati yang tulus, maka saat Tuhan berbicara pada kita, kita akan bisa menerimanya dan menangkapnya. Ya terlebih lagi kita semua ya selalu rajin untuk ikut Zoom. Saya percaya setiap iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya kita semua di sini setiap pagi dan setiap hari kita selalu dengar firman Tuhan, itu ada petunjuk buat kita. Jadi mari kita terus sunat hati kita. Terlebih lagi kalau kita lihat kondisi saat ini ya, kayaknya aduh banyak yang membuat kita tuh kesel, membuat kita tuh gitu kan ya. Kok orang tuh nggak mengerti, kok orang itu kok seenaknya. Tapi kita percaya saat kita bisa menjaga hati, kita tidak akan terhamirkan. Hati kita tetap akan terjaga. Ya udah, semuanya gimana Tuhan aja, kita serahkan gitu. Kadang kalau kita lihat lagi ya, kalau orang yang hidupnya intim bersama Tuhan, kalau orang yang selalu memiliki hubungan yang bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memiliki kepekaan. Kita akan memiliki cara pandang kita berbeda, cara melihat kita berbeda. Kita akan bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam melihat situasi kondisi. Jadi kita percaya saat kita mau sunat hati kita, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita masih menyimpan kekecewaan, kekesalan, kemarahan, itu kepekaan kita juga akan tertutup. Justru saat-saat ini biarlah kita lebih intim lagi bersama Tuhan, jaga hati kita karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah akan terpancar setiap sikap kita, perkataan kita. Jadi biarlah kita terus lebih mendekatkan pada Tuhan. Nah ini yang buat saya itu yang paling menarik itu di Yosua 6. Yosua 6 itu yang kita lihat ya gimana Yosua diperintahkan Allah untuk merobohkan tembok Yeriko yang memiliki temboknya cukup besar ya, cukup tebal. Nah, kalau kita lihat ya secara catatan arkeologi, tembok Yeriko itu ada 2 lapisan. Tembok luar itu setebal 1,8 meter. Tembok dalamnya setebal 3,6 meter. Dan tinggi tembok itu mencapai 9 meter. Jarak antara kedua tembok itu 3,6 meter sampai 4,5 meter. Tuhan menyuruh untuk Yosua itu menghancurkan tembok Yeriko. Saudara bayangkan ya, tembok segitu besar, segitu tinggi, tebalnya, tapi Tuhan suruh untuk merobohkannya. Makanya Tuhan bilang ke Yosua, kamu setiap hari selama 6 hari kelilingi
sekali, hari pertama sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali, sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 baru 7 kali dan bersorak-sorai. Kalau kita lihat secara logika kita, itu tembok segitu besar, itu nggak mungkin bisa dirobohkan. Dengan umpamakan di Palu atau misalnya digimanain gitu kan, zaman dulu kan nggak ada bom gitu ya. Itu berapa lama, berapa besar. Dan di sini saya juga belajar ya, tembok yang segitu besarnya itu bisa dirobohkan hanya melalui pujian dan penyembahan. Nah, dan dari sini saya juga belajar gini, saat Yosua mendapatkan firman ini untuk merobohkan tembok Yeriko Yosua tidak ngomong kepada para prajuritnya, enggak pada ngomong ke siapapun juga. Itu antara Tuhan dan Yosua. Kenapa Yosua tidak menceritakan bahwa prajurit, ayo kita nanti keliling pasti tembok itu roboh. Kenapa Yosua tidak ngomong? Karena kalau Yosua ngomong, itu akan banyak mulut yang masa iya, mana mungkin. Nah itu dari sini saya belajar, ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan memberikan janji pada kita, kita nggak usah sampai harus cerita gimana-gimana. Karena orang yang tidak mengerti atau orang yang selalu pakai logika, dia tidak akan masuk logika gitu. Maksudnya gini, orang yang pakai logika, mana mungkin tembok setebal itu bisa roboh. Nah dari itu Yosua tidak ngomong ke siapapun juga. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya selama perjalanan mengelilingi itu, semua para imam maupun para prajurit itu tidak boleh mengeluarkan suara. Pokoknya pujian, penyembahan dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang bersungut-sungut lah, capek lah atau apalah. Karena itu yang merusak dalam rencana Tuhan. Kalau kita nggak beda jauh gini ya. Kalau kita nih punya komunitas atau punya persahabatan atau punya lingkungan yang selalu bergosip, itu yang akan mencemarkan hati kita. Tapi kalau kita ini belajar dari Yosua dengan saat dia mendapat pesan dari Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko yang begitu luar biasa tebalnya, tingginya, tapi Yosua punya iman yang besar. Karena Yosua tahu Allah yang disembah ada Allah yang ajaib. Jadi dari sini kita belajar ya, kalau kita punya impian yang besar, kita nggak usah banyak cerita pada orang. Karena kalau orang itu bisa mengerti, dia akan bisa mendukung dalam doa. Tapi kalau orang itu tidak mengerti, itu yang akan melemahkan iman kita. Nggak mungkin lah, mana mungkin, kayaknya kamu juga nggak punya kemampuan, kamu nggak punya kelebihan apa-apa, itu nggak mungkin untuk kamu mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi dari sini kita belajar melalui Yosua. Kalau Tuhan berbicara, biarlah kita tetap kuat dan teguhkan hati kita semua. Jadi saat Yosua disuruh mengelilingi tembok Yeriko sampai setiap hari 1 kali keliling sampai 6 hari, dan hari ke-7 mereka melalui 7 kali. Dan di sini dikatakan di Yosua 6 ayat 2 sampai 5, setelah 7 kali para imam meniup sangkakala dan bersorak dengan nyaring, maka tembok itu runtuh. Jadi cara Tuhan itu ajaib, cara Tuhan luar biasa. Nah, dari sini juga kita belajar ya, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, seperti saat Yosua mengelilingi tembok itu, para imam, para pembawa tabut itu berdiri di depan. Berarti apa? Kita menyerahkan Tuhan yang berjalan di depan kita dan kita di belakang Tuhan. Saat kita menyerahkan, minta pimpinan daripada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Secara logika kita memang melihat kondisi saat ini, rasanya aduh Tuhan, kok situasi kondisi seperti ini. Malah saya dengar beberapa orang bilang secara finansial ya, orang dagang yang berbisnis semua tuh mengalami sepi gitu ya. Tapi kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah sepenuh pada Tuhan, berkat Tuhan itu tidak akan terlewat. Karena berkat Tuhan itu tidak akan sampai salah
Tuhan memberkati kita itu tidak sampai salah orang. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Saya percaya kita semua di sini juga pasti mengalami namanya mujizat demi mujizat. Ya, dan melalui kisah ini mengajarkan semua akan terjadi melalui proses. Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi besar, itu tanpa proses kita nggak akan menjadi besar. Proses itu yang membawa kita itu mengenal pribadi pada Tuhan. Melalui proses membuat kita menjadi kuat. Melalui proses kita akan lebih lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan melalui proses juga kita menjadi dewasa. Melalui proses kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi saat kita diproses, kita tetap harus kuat. Mungkin rasanya saat kita mengalami proses, aduh Tuhan kok kapan ini tak akan terjadi? Kapan terjadi terobosan? Kapan terjadi pemulihan? Tapi kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bagian kita tetap kita lakukan bagian kita. Nah, jadi seperti saat ini ya, kita setiap pagi ikutan Zoom itu sebetulnya kita tuh sudah mengutamakan Tuhan. Saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan kita. Jadi setiap kita yang ada masalah, kita sedang melewati proses demi proses. Kita percaya itu yang akan membuat kita dewasa. Dan kita lihat yuk di Ibrani 10 ayat 36. Dari tadi belum baca Alkitab. Ibrani 10 ayat 36. Saya bacakan ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kita percaya ya, kita semua ada pilihan daripada Tuhan. Kita semua sudah dipanggil dan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi andalan daripada Tuhan. Dan kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kita menyenangkan hati kita, saat kita memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan, saat kita setiap hari kita membaca firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Seperti firman pesan pagi ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman. Saat kita dekat sama Tuhan, kita akan memiliki iman yang kuat. Sekalipun sekitar kita sepertinya masa depan suram, tapi kita percaya kita anak-anak pilihan Tuhan. Kita anak-anak perjanjian daripada Tuhan. Kita akan menerima warisan-warisan ilahi. Jadi selama kita masih ada waktu, kesempatan, marilah kita pergunakan waktu sebaik-baiknya supaya hidup kita ada perkenan daripada Tuhan. Miliki hari-hari ini lebih lagi punya waktu bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya ya, kita semua akan Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan terlebih lagi kita sekarang harus bergerak. Kita harus memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa. Karena waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita akan punya kepekaan. Kita akan dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jadi biar kita tetap teguh. Hati kita tetap teguh, hati kita tetap kuat, dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, walaupun orang sekitar menjanjikan hal-hal yang menguntungkan, tapi tetaplah kita andalkan Tuhan. Supaya jangan ada kerugian, jangan ada kegagalan dalam hidup kita. Tapi kita utamakan Tuhan dalam segala perkara.
Panggil Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus bantu saya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai penolong, penghibur, petunjuk, penasehat. Biarlah kita lebih andalkan Tuhan dan jangan andalkan manusia. Karena dalam firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena tuntunan daripada Tuhan tidak sampai salah. Jadi saat ini Tuhan mau kita itu menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bertutur kata. Jangan segampang untuk baperan tuh dengar apa-apa kesel, dengar apa-apa kecewa. Itu bukan masanya lagi. Bagi orang dewasa, kalau kita mendengarkan hal-hal yang gak baik, itu udah ada penyaringan dalam pikiran kita. Jadi kita tidak akan terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi biarlah kita dengar apa kata Tuhan. Karena Tuhan, hidup kita itu ditentukan apa kata Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh manusia. Tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Janji Tuhan di Alkitab itu banyak sekali. Bahwa kita akan dijadikan Tuhan sebagai kepala bukan ekor. Kita imani. Kita akan terus naik, tidak turun. Kita juga imani. Kita akan terus mengembang di dalam pelayanan Tuhan. Kita juga imani. Nah, kita akan dipelengkapi senjata-senjata. Ya, kita juga imani. Cuman bukan berarti kita imani tapi kita diam. Tapi kita tetap harus melangkah. Langkah kita mau apa? Baca firman. Karena firman itu ada nasihat yang luar biasa. Saat kita baca firman, saat kita saat teduh, saat kita pujian dan penyembahan itu yang akan membuat kita tuh menjadi tenang hati kita. Saya percaya ya, setiap pujian itu merupakan doa, merupakan kata-kata yang untuk Tuhan. Saya kan ada ya, waktu itu saya ditugaskan sebagai singer di gereja. Kok lagunya lagu baru? Aduh Tuhan, kok saya tuh pas selalu bagian saya tuh saya banyaknya tuh dikasih lagu yang baru. Saya harus menghafalkan nadanya, saya harus menghafalkan kata-katanya. Tapi saat saya menghafalkan kata-katanya, itu kata-kata itu berbicara buat saya. Saat kita pujian, itu kata-kata tuh benar-benar menyentuh. Oh iya Tuhan. Seperti ini ya, waktu itu saya ini cuman pujian itu menyatakan gini, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya karena Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam hidup dalam lembah kekelaman, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetapi percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Ini kata-kata itu sangat menguatkan buat saya. Setiap kita pasti ada proses dalam kehidupan. Setiap kita pasti ada pergumulan. Setiap kita pasti ada tantangan. Tapi saat kita menyanyikan lagu itu, walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalah itu tetap ada, tapi kita tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Ya. Sekalipun kita masih dalam lembah kekelaman, masalah belum selesai, mungkin tantangan masih ada, tapi kita percaya tidak mengapa itu semua terjadi, asal Tuhan di sampingku. Walaupun masalah itu masih ada, tapi kita percaya rencana Tuhan terindah bagi kita. Jadi pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah, iman yang kita pegang. Iman yang kita pegang pada Tuhan itu adalah iman yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi saudara, setiap lagu, setiap pujian, kalau saudara nyanyikan dengan iman, saat kita menyanyikan dengan segenap hati kita, itu lagu tuh berbicara buat diri kita. Itu lagu itu akan memberi kekuatan pada kita. Makanya kadang kalau kita saat pujian, mau di gereja, mau di rumah, atau misalnya saat kita Zoom, kadang kan saat pujian kita suka mengangkat tangan. Itu mengekspresikan
pujian itu, bahwa itu pujian itu hidup. Jadi jangan anggap remeh pujian. Pujian itu yang akan membawa kita damai sejahtera. Pujian itu yang akan membawa kita iman. Pujian itu yang akan membuat kita itu satu kekuatan. Dan pujian itu juga yang mempersembahkan pujian yang dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena melalui pujian kita dikuatkan, disegarkan, dan kita akan mampu untuk melewati hari lepas hari. Percaya, setiap iman, setiap firman yang kita perkatakan itu akan menjadi rema dalam setiap kita, dan kita akan memperkatakannya. Seperti Allahku akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu kalau saat kita memperkatakan, itu firman itu akan menjadi rema. Oh ya Tuhan, saya tidak takut dan saya tidak akan khawatir karena Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik. Walaupun saat kita menyanyikan, saat kita memperkatakan firman itu belum ada, tapi iman ini sudah ada dalam diri kita. Iman itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Iman itu yang akan membuat kita itu terus melangkah penuh dengan semangat. Jadi kita percaya, perkatakan iman, deklarasikan supaya kita akan terus kuat menghadapi, menjalani kehidupan ini. Ya, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi saat kita menjalani bersama Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan terus beriman bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Jadi kita punya iman. Kita jalani setiap pergumulan kita, tantangan kita, masalah kita bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya apapun yang kita alami, Tuhan mau kita menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berkata-kata. Kalau orang yang dewasa tidak akan baperan. Kalau orang dewasa tidak akan segampang untuk menjadi kesel, kecewa dan marah. Tapi kita akan banyak memaklumi. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan bisa melihat atau menelah atau memandang setiap masalah atau kejadian. Kalau kita tidak bisa bijaksana, kita akan mudah untuk menghakimi. Kita akan mudah untuk menyalahkan orang. Kita akan mudah untuk melihat kelemahan orang. Tapi saat kita bijaksana, kita akan memaklumi. Kenapa orang itu bertindak seperti itu? Kenapa orang itu melakukan hal seperti itu? Kita memaklumi, oh ya, karena dia begini. Saudara, ini ya, orang dewasa dan orang seperti anak-anak itu tingkah lakunya pasti beda. Anak kecil, anak yang belum, orang yang belum dewasa, seperti gampangnya contohnya gini, minta permen gak dikasih, pasti kan nangis, bersungut-sungut. Ya namanya anak kecil kan ya, kalau nggak dikasih permen pasti kan nangis, pasti bersungut-sungut, pasti menyalahkan, aduh mama nggak sayang saya, aduh mama kok begitu pada saya. Tapi kalau kita menjadi orang-orang dewasa, kita akan bisa memilah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara bertindak kita. Jadi mari saudara-saudara yang ada di tempat ini, saya percaya Tuhan sudah memanggil dan Tuhan sudah memilih kita semua untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti Yosua. Yosua sampai akhir hidupnya dia tetap benar di hadapan Tuhan. Yosua selalu mengandalkan Tuhan. Yosua selalu mengutamakan Tuhan. Dan Yosua adalah orang yang taat dan setia. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Kalau kita taat dalam perkara kecil, Tuhan juga akan memberikan perkara yang luar biasa. Saat ini Tuhan mau kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar. Seperti Yosua, merobohkan benteng Yeriko. Sama hal ini juga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa syafaat bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa syafaat buat pemerintah. Supaya sungguh melalui doa syafaat kita merupakan doa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan santai-santai. Jangan ini mah kita mah begini aja.
Jangan itu mah bukan bagian saya. Kita semua sudah dipilih dan kita sudah ditentukan untuk menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Kita harus terus bertindak, kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Tuhan pakai kita untuk menjadi perpanjangan daripada pikiran Tuhan. Tuhan pakai kita untuk menjadi perpanjangan daripada perkataan kita. Perkataan kita yang selalu memberi kekuatan pada orang sekitar kita. Perkataan kita yang memberi rasa aman, rasa nyaman pada orang sekitar kita. Memberikan firman, nasihat. Mari kita dengan waktu yang masih ada. Dengan waktu yang selama ini Tuhan masih kasih kita kesempatan. Lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Lakukanlah yang terbaik buat sesama kita. Jadilah dewasa, memiliki iman yang besar pada Tuhan. Karena saat kita kembali ke rumah Bapa di surga, Tuhan tidak akan menanyakan berapa besar persembahanmu, berapa banyak waktu yang kita sudah lakukan. Tapi Tuhan cuma bertanya, apa yang sudah kamu lakukan selama di bumi ini? Apakah kamu sudah jadi terang? Apakah kamu sudah jadi berkat? Apakah kamu sudah peduli pada jiwa-jiwa? Ataukah kamu memiliki hati yang penuh kasih untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada engkau? Ya, itu yang Tuhan mau. Kita nggak bisa diam di tempat. Kita jangan santai-santai hidup ini. Kita harus memiliki iman yang besar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kalau kita sudah pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan menjadikan kita orang-orang biasa, tapi Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Ya, kita percaya kita semua ada orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan kemampuan daripada Tuhan. Ya, kita jangan mengadakan siapa kita. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu, kita orang kecil atau misalnya kita ibu rumah tangga, tapi dengan kita melakukan yang terbaik pun itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pendoa syafaat, melayani keluarga, itu pun juga kita sudah melayani Tuhan. Yang paling penting apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekalipun kita harus melewati proses, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap punya iman yang besar. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan perkatakan firman. Karena firman itu hidup. Firman itu sungguh nyata. Dan firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita menghadapinya dengan positif. Apapun yang kita alami, kita mungkin tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita tanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kalau kita harus mengalami ini dan itu. Dan kita percaya kita semua menjadi orang-orang yang hebat, menjadi tentara-tentaranya Tuhan. Dan kita semua akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa, melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, melakukan hal yang di luar nalar kita. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan melakukan hal-hal yang menurut kita susah, tapi bersama dengan Tuhan semuanya mudah. Ya itu aja pesan firman Tuhan buat pagi ini. Saya percaya setiap firman akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan kita harus berubah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi impian daripada Tuhan. Supaya sisa hidup kita itu menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang.